90% persentase tingkat kekuatannya dan ketahanan lamanya gitu ya. Terus juga untuk sablon DTF ini sendiri dia bukan solvent base, melainkan dia water base, yaitu bahan dasarnya tinta bercampur dengan air, yang mana air itu kan akan mudah pecah, mudah retak ya kalau kelamaan kena deterjen atau kena gosok, bisa meleleh, bisa juga ya. Pokoknya kekuatannya, durability-nya masih di bawahnya Plastisol. Well, welcome back again di Kio Cetak Project ya teman-teman. Kali ini saya mau berbagi video mengenai review sablon Plastisol dan sablon DTF ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang tanya, sebenarnya sama nggak sih sablon Plastisol sama DTF itu bang? Belakangan ini kan lagi marak ya sablon DTF, dimana-mana DTF, apa-apa DTF gitu kan. Memang lagi rame banget gitu ya, lagi viral, lagi tren lah ya. Nah, saya mau ngasih tahu jadi persamaan dan perbedaannya gitu ya. Apakah ada kesamaan antara sablon Plastisol dan juga sablon DTF? Nah, untuk itu kita ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa buat yang baru masuk untuk like dan subscribe channel ini untuk dukung kami supaya tetap semangat mengupload video-video bermanfaat. Baik, langsung saja saya akan bahas satu persatu. Pertama, Plastisol. Apa itu Plastisol? Plastisol adalah tinta sablon yang basicnya atau base ke warnanya dia menggunakan solvent base. Apa itu solvent base? Solvent base adalah yang terbuat dari bahan minyak. Jadi di sini ada dua ya di depan kalian. Ini sablon satu, sablon kedua. Yang ini adalah sablon Plastisol dan ini adalah DTF ya teman-teman. Biar nggak bingung saya akan jelaskan. Jadi Plastisol dia terbuat dari bahan dasar minyak ya. Basic tintanya adalah tinta bercampur dengan minyak. Kenapa Plastisol biasanya lebih mahal, lebih kuat dan lebih tahan lama? Karena satu, dia dari segi tintanya memang catnya gitu, ada yang bilang tinta, ada yang bilang cat, kita samakan saja cat sablon gitu ya. Dia terbuat dari minyak, yang memang minyak itu lebih kuat daripada air ya. Nah, di sini prosesnya juga panjang. Kalau Plastisol itu dia proses pengerjaannya menggunakan manual, teknik pengerjaannya adalah manual ya. Sedangkan DTF adalah digital. Jadi kita versi manual dengan digital. Kekurangan kelebihannya, satu, kekurangannya prosesnya panjang, lama. Kita harus butuh bikin screen dulu. Misalkan contoh gambar ini ya. Ini ada beberapa warna. Ada warna hitam, putih, kemudian ini ada raster ya. Ya. Ini dibilang ini rasterize. Jadi gambar 4 warna digabung jadi begini. Jadi ini 4, 5, 6, seenggaknya kita harus buat 6 screen film untuk cetak satu sablon kayak gini. Ya. Bayangin teman-teman, ketika ada gambar kayak begini harus bikin 6 kali manual, naik dengan screen. Satu warna hitam dulu naik, 2 warna putih, habis itu baru rasternya 4 warna CMYK, baru jadi sablon kayak begini ya. Setelah udah jadi proses cetakan, kemudian nggak langsung kering dia, karena dia basic tintanya solvent atau minyak, dia harus dikeringkan dengan hot gun, alat pengering khusus namanya hot gun, itu buat mengeringkan. Jadi setelah sudah selesai digesut pakai screen, kita keringkan manual satu persatu ya. Udah selesai itu baru di press untuk finishing, baru jadilah seperti ini. Ini dia Plastisol ya. Sekarang kita bahas yang sablon DTF ya. Jadi untuk mencetak satu cetakan ini dengan warna putih, merah dan hitam hanya butuh satu cetakan saja teman-teman. Ini dia cetakan saya kasih lihat, ini adalah DTF ya. DTF based on film ya. Satu film ini terdiri dari 3 warna, ada warna merah, putih dan hitam, dan di press dengan mesin press itu. Nah, langsung pindah prosesnya seperti yang ada di video ini,
Nah, langsung dengan melepaskan film ini saja udah langsung jadi 3 warna 1 kali cetak ya. Lebih efisien, lebih mudah, dan ekonomis juga biayanya. Tapi dari segi kekuatan memang jauh ya, masih kalah dengan Plastisol dari segi kekuatan ya, kalau memang dari segi keawetan. Tapi untuk segi kualitas cukup bagus ya, di range 75-80%. Kalau Plastisol bisa 90% persentase tingkat kekuatannya dan ketahanan lamanya gitu ya. Terus juga untuk sablon DTF ini sendiri dia bukan solvent base, melainkan dia water base, yaitu bahan dasarnya tinta bercampur dengan air, yang mana air itu kan akan mudah pecah, mudah retak ya kalau kelamaan kena deterjen atau kena gosok, bisa meleleh, bisa juga pokoknya kekuatannya, durability-nya masih di bawahnya Plastisol kalau menurut saya pribadi ya, karena saya sudah mengetes, mencoba untuk tes cuci dan gosok ya, memang kekuatannya masih di bawah Plastisol. Nah ini Plastisol dicuci berkali-kali dia nggak rontok. Kalau setrika dengan suhu yang terlalu tinggi juga dia hanya mengkilap ya, warnanya tidak merusak tapi mengkilap, karena basicnya adalah tinta minyak ya, sedangkan yang DTF adalah air. Jadi kurang lebih seperti itu ya kelebihannya dan kekurangannya. Jadi satu harganya memang Plastisol wajar kalau harganya lebih mahal, karena prosesnya lebih panjang, lebih rumit, dan memang memakan cost produksi yang lebih tinggi. Sedangkan DTF harganya di bawahnya Plastisol, kualitasnya juga menyaingi sih, hampir mendekati tapi tidak setara dengan Plastisol. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like dan subscribe, dan jika ada pertanyaan boleh tulis komentar di kolom komentar yang ada. Jika ada sesuatu yang ditanyakan silahkan saja, nanti insya Allah akan saya bantu untuk menjawabnya ya. Terima kasih ya teman-teman dan nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.